Kita lanjutkan pembahasan latihan 2 ya, perubahan pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal dan sebaliknya. Kita mulai dari nomor 1. Di sini ada pecahan biasa akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Yang pertama adalah lihat penyebutnya. Penyebutnya ini akan kita kali dengan sebuah angka yang menghasilkan 100 ya. Jadi berapa kali 4 yang hasilnya 100. Nah, tahapan yang pertama adalah kita tulis dulu seperti ini. Ya, jadi untuk memudahkan kalian dalam menuliskan atau menyelesaikan dengan tahapan yang benar, tulis ulang dulu soalnya dengan angka yang sama, lalu tanda kali, lalu kosongkan di sini ya. Dan hasilnya sama dengan titik-titik per 100. Ini menandakan bahwa kita harus mencari nih angka berapa yang di bawahnya. Ya, angka berapa yang harus kita kalikan dengan angka 4 sehingga menghasilkan 100. Setelah kita mendapatkan angka di bawah, maka kita tulis ulang angka yang sama. Sehingga penyebutnya kita dapat tahu hasilnya. Nah, sekarang kita mulai ya. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Maka kita letakkan angka 25. Nah, karena di sini 25, maka di atas juga harus 25. Oke, maka kita tulis di atas ya. Nah, setelah seperti ini, maka kita tinggal mencari berapakah hasilnya. 1 kali 25 hasilnya 25. Kita letakkan di atas. Nah, jadi hasilnya 25 per 100. Tidak selesai sampai di sini ya. Tidak perlu disederhanakan karena ini adalah soalnya mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Ya, karena kita harus mengubahnya menjadi bentuk desimal, maka kita harus merubahnya langsung seperti itu. Tidak perlu disederhanakan lagi ya. Nah, karena di sini 2 angka nolnya, maka syaratnya adalah 2 angka di belakang koma. Maka kita berikan tanda sama dengan. Bagi yang sudah paham boleh langsung ditulis ya. Tapi bagi yang belum paham bisa memberikan tanda bantuan seperti ini. Oh, ini menandakan bahwa ini 2 angka di belakang koma. Jadi harus ada 2 angka di sini. Ya nak, jadi seperti itu. Nah, angka berapa saja? Kita lihat yang paling ujung angka 5 ya. Maka kita letakkan juga angka 5 paling ujung. Setelah itu angka berapa di samping kirinya? Angka 2. Maka di samping kiri angka 5 juga dituliskan angka 2. Nah, apakah sampai di sini saja? Nah, ada bilangan di sebelah kanan atau di belakang tanda koma, maka ada juga bilangan di sebelah kiri tanda koma. Tapi kita lihat di sini sudah tidak ada lagi angka di sebelah kiri angka 2 ya. Maka kita tuliskan di sini angka 0 ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya nak ya. Jadi 0,25. Penyebutannya 0,25 bukan 25 ya, karena ini di belakang koma. Ingat, kalau 100 2 nolnya maka 2 angka di belakang koma. 1000 3 nolnya maka 3 angka di belakang koma. Per 10 1 nolnya maka 1 angka di belakang koma. Begitu seterusnya ya nak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini ada pecahan biasa 12 per 10. Nah, ini sudah per 10 ya. Tidak perlu lagi dikali menjadi angka yang kelipatan 10. Karena ini pada soal nomor 1 itu angkanya 4, penyebutnya 4, maka kita harus mencari perkalian dengan angka berapa yang dikali 4 yang menghasilkan kelipatan 10 ya. Boleh 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Karena ini sudah kelipatan 10, sudah angka 10, jadi tidak perlu lagi diberikan proses seperti ini. Langsung saja kita ubah menjadi bentuk desimal. Ingat syaratnya, jika di bawah itu ada 1 angka 0, maka berapa angka 0 di belakang koma? Berapa angka di belakang koma jika di bawah itu 1 angka nolnya? Iya, hanya 1 angka di belakang koma.
Sekali lagi Ibu sampaikan, bagi yang sudah mahir langsung saja ditulis ya. Tapi bagi yang masih bingung, berikan tanda bantuan seperti ini. Ini menandakan, oh ini ada satu angka 0. Berarti satu angka di belakang koma. Ada tandanya nih. Angka berapakah diletakkan di situ? Kita lihat yang paling ujung, satuannya di sini adalah angka 2. Maka kita letakkan di sini angka 2. Nah, seperti ini kita letakkan angka 2, kemudian angka satunya diletakkan di depan tanda koma ya, karena cuma satu angka di belakang tanda koma, maka angka satunya kita letakkan di depan. Maka perubahannya menjadi 1,2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah 34/20. Nah, pertanyaannya dengan penyebut 20, apakah bisa langsung dirubah menjadi bentuk desimal atau harus menggunakan tahapan mencari menjadi kelipatan 10? Ya, kita harus menjalani tahapan ini ya, karena yang bisa langsung dirubah jika penyebutnya itu kelipatan 10, seperti angka 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Oke, jadi tahapan yang pertama kita tulis ulang. Seperti ini ya, tulis ulang. Pembilang dan penyebutnya, tanda kali, kosongkan hasilnya, sama dengan per 100. Jadi kita start dari bawah, 20 kali berapa ya, yang hasilnya itu 100. Berapa? 20 kali 5 ya, karena di bawah dikali 5, maka di atas juga harus dikali 5. Seperti ini. Ya, jadi kita start dari bawah. Ketika kita sudah mendapatkan angka di bagian bawah, maka kita tulis ulang juga angka tersebut di bagian atasnya. Jika sudah seperti ini, tinggal kita kalikan saja. 34 kali 5. Coba gunakan perkalian bersusun. Berapakah hasil dari 34 kali 5? Hasilnya adalah 170. Kita letakkan di atas. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita ubah menjadi bentuk desimal. Per 100 artinya ada 2 angka 0, artinya juga itu adalah 2 angka di belakang tanda koma. Nah, kita lihat nih, ada 2 angka ya, kita memberikan tanda bantuan. Sekali lagi, bagi yang sudah lancar bisa langsung saja, oke? Nah, kita lihat ada 2 tanda bantuan di sini, 2 angka di belakang koma. Angka berapa yang paling ujung? Angka 0, maka kita letakkan juga angka 0 paling ujung. Kemudian sebelah kiri dari angka 0 ada angka 7, maka begitu juga ya, angka 7 di sebelah kirinya. Dan masih tersisa angka 1, maka kita letakkan di depan angka 0. Ya, maka hasilnya menjadi 1,70. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 1,7 ya, karena untuk bilangan desimal angka 0 yang paling ujung ya, angka 0 yang paling akhir itu bisa tidak dianggap, bisa tidak ditulis. Jadi bisa cukup menuliskan menjadi 1,7. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 4, 50/100 ini sudah penyebut dengan kelipatan 10 sehingga kita bisa langsung mengubahnya ke bentuk desimal. Oke. 100 menandakan 2 angka di belakang koma. Seperti ini ya. Nah, lihat pembilangnya yang paling ujung adalah angka 0, maka kita letakkan angka 0 juga di paling ujung. Kemudian samping kirinya ada angka 5, kita letakkan juga di samping kirinya. Dan selanjutnya masih ada lagi kah angka di samping angka 5? Sudah tidak ada ya, maka yang kita tuliskan di sini, karena tidak ada angka lagi, maka kita tuliskan angka 0. Nah, seperti ini. Coba kalian lihat di sini 50/100 berubah menjadi 0,50. Maka kita bisa mengubahnya ini dengan menghilangkan angka 0-nya. Jadi 0,50 sama dengan 0,5 ya. Jadi seperti itu ya Nak, jika kalian sudah mendapatkan hasil ada angka 0 pada bilangan desimal tersebut, angka 0-nya itu paling ujung, maka bisa dirubah bentuknya menjadi hilangkan angka 0 paling ujung tersebut. Kecuali angka 0-nya itu di tengah, jangan dihilangkan Nak ya.
Nah, yang bisa dihilangkan itu jika angka 0 di belakang desimalnya itu paling ujung, ya. Seperti ini, 0,50, 0,50 menjadi 0,5. 1,70 menjadi 1,7. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. 80 per 25. Karena penyebutnya bukan kelipatan 10, maka kita harus menulis proses ini. Ya, kita kalikan penyebutnya dengan sebuah angka yang hasilnya itu kelipatan 10. Maka pertama kita tulis ulang dulu, tulis tanda kali sama dengan per 100. Seperti ini, maka kita cari dulu yang paling bawah, 25 kali berapa ya yang hasilnya 100? 25 kali 4, maka kita tuliskan angka 4 di bawah, begitu juga di atas angka 4. Nah, seperti ini ya. Setelah beres yang bagian bawah, kita lanjut selesaikan yang bagian atas. 80 kali 4 sama dengan berapa ya? Kita letakkan di atas di sini. Angka berapa? Nah, 8 kali 4 hasilnya 32 tambah 01 berarti 320. Maka 80 kali 4 sama dengan 320. Kita letakkan di atas. Nah, seperti ini nih. Jadi hasilnya 320 per 100. Tinggal kita rubah. Di langkah terakhir mengubahnya menjadi bilangan desimal. Per 100 ada 2 angka 0, tandanya ada 2 angka di belakang koma. Oke, kita lihat pembilangnya. Yang paling ujung, yang paling kanan adalah angka 0, maka yang paling kanan pun di sini ada angka 0. Lihat tanda bantuannya ya nak, paling ujung tidak ada lagi tanda bantuan di belakangnya. Oke, karena ini hanya 2 angka di belakang koma. Di samping kiri angka 0 ada angka 2, kita letakkan juga seperti itu. Ya, kemudian di samping kiri angka 2 ada angka 3, maka kita letakkan, tidak ada lagi tempat di sini ya nak, berarti dia tempatnya di depan tanda koma. Kita tulis angka 3. Nah, jadi perubahannya begini nih, 3,20. Ingat ya, ini ada angka 0 nih paling ujung, maka kita bisa menghapusnya atau menulis ulang menjadi 3,2. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk perubahan dari pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal, kita lihat pembilangnya. Jika pembilangnya itu sudah termasuk kelipatan 10 ya, misalnya per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000 dan seterusnya, maka kita bisa langsung ubah ke bentuk desimal dengan melihat berapa angka nolnya, maka begitu pula angka di belakang koma. 10 ada 1 angka 0, berarti 1 angka di belakang koma. 100 ada 2 angka 0, maka 2 angka di belakang koma. Jika misalnya ada soal per 1000, berapa 0 pada angka 1000? Ada 3 0, maka 3 angka di belakang koma. Begitu seterusnya. Namun jika pecahan tersebut pada penyebutnya bukan merupakan kelipatan 10, maka kita harus mencari mengalihkan penyebut tersebut dengan sebuah angka yang hasilnya itu merupakan kelipatan 10 ya. Bisa sampai per 10, bisa per 100, per 1000 dan seterusnya. Setelah itu, baru bisa kita rubah menjadi bentuk desimal. Dan ingat, jika bentuk desimalnya itu ada angka 0 paling ujung, maka kita bisa menuliskan kembali dengan menghilangkan angka 0 tersebut. Contohnya seperti ini, 1,70 menjadi 1,7 karena nolnya dihilangkan. 0,50 menjadi 0,5 karena nolnya paling ujung dihilangkan. Begitu juga dengan ini, 3,20 menjadi 3,2 karena 0 ujungnya itu dihilangkan. Oke, lanjut kita perhatikan pembahasan nomor 6. Ya, pada soal nomor 1 sampai nomor 5 itu perubahan dari pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Sekarang untuk nomor 6 sampai 10 itu perubahan dari pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, kita mulai dari nomor 6, 0,2. Nah, ada 1 angka di belakang koma, maka ini menandakan penyebutnya itu 1 angka 0. Angka berapa yang nolnya ada 1, yang merupakan kelipatan 10 ya. Angka 10, maka penyebutnya ini adalah per 10.
Nah, seperti ini kita tulis dulu nak penyebutnya ya, per 10. Kemudian kita cari tahu berapa pembilangnya. Perhatikan angka ini 0,2. Nah, jika kita hilangkan angka nolnya, tanda komanya ya, kita hilangkan tanda komanya. Jika kita hilangkan tanda komanya, maka angka berapa yang muncul? 0 dan 2. Ya, pada angka 0 dan 2, angka 0 di paling depan itu bisa tidak dianggap. Ya, maka yang dianggap hanya angka 2. Maka angka 2 lah yang kita tuliskan di atas sebagai pembilang. Maka perubahannya menjadi seperti ini, nak. 0,2 menjadi 2 per 10. Selanjutnya, pecahan biasa ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Iya, masih bisa ya nak, sama-sama dibagi 2. Maka kita bisa sederhanakan ya. 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Ingat, kalau disederhanakan harus dengan angka yang sama. Iya, 2 bagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka hasil pecahan yang paling sederhana dari 2 per 10 adalah 1 per 5. Oke, jadi perubahan dari pecahan desimal 0,2 berubah menjadi pecahan biasa 2 per 10 setara juga dengan 1 per 5. Kita lanjut soal nomor 7. 6,35. Perhatikan berapa angka di belakang koma. Ada angka 3 dan angka 5, berarti ini ada 2 angka di belakang koma. Berarti penyebutnya angka berapa, nak? Kelipatan 10 yang nolnya ada 2, yaitu 100. Maka kita tulis dulu di sini per 100. Nah, kemudian kita tulis angka berapa ya yang jadi pembilangnya. Kita lihat nih, pada angka 6,35 ditutupin dulu tanda komanya. Angka berapa yang muncul? Ada angka 6, 3, 5. Jika digabungkan menjadi 635. Maka itulah yang ditulis di atas. Jadi seperti ini, nak. Yang tadinya 6,35 berubah menjadi pecahan biasa menjadi 635 per 100. Nah, jika satuannya 5 dan 0 itu bisa, nak, disederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Kita coba ya. Nah, sekarang kalian bagi 5 ya. Pakai pembagian bersusun. 635 bagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 127. Kalau 100 bagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20. Maka kita letakkan ya. 635 bagi 5 itu 127 per 100 bagi 5 hasilnya 20. Jadi kita tuliskan 127 per 20. Nah, jika kita lihat nih satuan 7 dan satuan 0 ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan, nak. 0 itu hanya bisa, satuan 0 hanya bisa dibagi dengan angka 2, angka kelipatan 10 atau angka 5. Sedangkan yang satuannya 7 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 5, tidak bisa dibagi 10. Jadi tidak bisa kedua angka ini tidak bisa dibagi dengan satu angka yang sama. Maka stop saja, nak. Penyederhanaannya sudah sampai di sini saja. Jadi perubahan dari bilangan desimal 6,35 itu menjadi 635 per 100. Dan ketika disederhanakan sama-sama dibagi dengan angka 5 menjadi 127 per 20. Kita lanjut soal nomor 8. 10,4. Ada satu angka di belakang koma, maka per berapa di sini, nak? Ayo, harus sudah bisa ya. Satu angka di belakang koma berarti per 10. Karena 10 ada satu nolnya. Kita tulis ya. Seperti ini. Kemudian angka berapa yang dituliskan paling atas atau angka berapa yang dituliskan pembilangnya di sini? Kita lihat lagi, kita tutupin lagi tanda komanya. Tuh, angka berapa yang muncul? Ada angka 1, 0, dan 4. Kalau digabungkan jadi angka
104. Kita tuliskan di sini. Maka perubahannya menjadi 104 per 10. Iya. Ingat satuannya, kalau satuannya angka 0 maka bisa dibagi 10, bisa dibagi 5, bisa dibagi 2. Nah, kita lihat di atas ada angka 4 nih. Angka 4 ini bisa dibagi 4 ya, Nak. Maka 104 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi 2. Ya, sama-sama bisa dibagi 2. Maka kita bisa sederhanakan. 104 dibagi 2 hasilnya adalah 52. Kita letakkan di atas. 10 bagi 2 hasilnya 5. Kita letakkan di bawah. Nah, jadi seperti ini nih. Pecahan sederhana dari 104 per 10 menjadi 52 per 5. Ini sudah paling sederhana, Nak, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. 5 hanya bisa dibagi 5, tetapi 52 tidak bisa habis dibagi 5. Maka tidak ada angka yang sama ya untuk membagi habis kedua bilangan ini. Maka stop penyederhanaannya sampai di sini. Jadi, perubahan bilangan desimal 10,4 menjadi bilangan pecahan biasa itu 104 per 10. Dan pecahan biasa ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 52 per 5. Seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, 2,354. Ada berapa angka di belakang koma? Ada berapa angka? Ada 3 angka. Berarti penyebutnya adalah per berapa yang 3 nolnya? Per 1000. Kita tuliskan per 1000 ya. Nah, seperti ini nih. Lalu angka berapa yang kita tulis di atas? Kita tutupin dulu nih tanda komanya. Ketika kita tutupin tanda komanya, maka angka yang terlihat adalah 2, 3, 5, 4. Ketika digabungkan menjadi 2354. Angka itulah yang kita tulis di atas. Nah, jadinya seperti ini nih, Nak. Ya, yang tadinya pecahan desimal 2,354 menjadi pecahan biasa 2354 per 1000. Nah, kita sederhanakan yuk. Sama-sama kita bagi 2. Nah, jadinya seperti ini. Sama-sama dibagi 2 ya. 2354 bagi 2 hasilnya 1177. Dan 1000 dibagi 2 hasilnya 500. Nah, ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan, Nak. Jadi inilah perubahannya ya. Jadi dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan disederhanakan. Terakhir, soal nomor 10. 100,25. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Tandanya ini penyebutnya ada nolnya 2. Angka berapa yang nolnya 2? Angka 100 ya. Jadi di sini kita tulis per 100. Kemudian untuk angka pembilangnya berapa ya? Kita tutupin dulu tanda komanya nih. Angka berapa yang muncul? 1, 0, 0, 2, 5. Ketika kita gabungkan menjadi 10.025. Nah, ini yang Ibu maksud, Nak. Ketika angka nolnya itu paling kiri, maka itu bisa tidak dituliskan. Tetapi jika angka nolnya itu berada di tengah seperti ini dan ini, maka tidak boleh dihapus ya, Nak. Karena itu memiliki arti atau bilangan tersebut memang ada ya. Nah, sekarang kita lihat nih 10.025 per 100. Bisa dibagi berapa ya? Iya, ini sama-sama bisa dibagi 25, Nak, ya. Jadi 10.025 kita bagi 25 dan 100 bagi 25. 10.025 bagi 25 itu hasilnya 401. Ya, kita letakkan di atas. Dan penyebutnya 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka kita tuliskan seperti ini ya, menjadi 401 per 4.
Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena 4 bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 2, tetapi yang satuan 1 tidak bisa dibagi 2 dan tidak bisa dibagi 4. Maka stop ya, karena sudah tidak ada angka yang sama yang bisa dibagi dengan kedua angka ini. Jadi perubahan 100,25 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 10.025 per 100 dan disederhanakan menjadi 401 per 4. Jadi seperti itu ya nak, pembahasan soal-soal latihan 2. Ya, semoga bisa dipahami dari perubahan pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal dan pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Semoga bisa dipahami.